Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan murajaah ilmu agama. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu, maka hal yang seperti ini hendaklah kita syukuri. Insyaallah taala, ya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab, salah satu kitab guru kita, yaitu Al-Hafiz Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu kitab As-Shirat Al-Mustaqim. Oleh karena itu, ya, sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya perbuatan baik seseorang itu akan sah atau akan menjadi sempurna jika didasari dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Baik. Ini saya mau share kitabnya. Silakan dijadikan contoh ya, biar saya bisa share kitabnya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya qidamnya Allah Ta'ala itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Artinya ketika kita menisbatkan sifat al-qidam bagi Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu bukan waktu, ya, tidak ada kaitannya dengan waktu. Karena qidam, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Ya, adanya Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Ya, adanya Allah Ta'ala sebelum adanya waktu. Ya, jadi adanya Allah Ta'ala sebelum adanya waktu. Ya, oleh karena itu, ya, qidamullah laisa zamaniyan. Jadi qidam Allah Ta'ala tidak ada kaitannya dengan waktu. Beda halnya ketika kata al-qidam ini ataupun qadim, ya, kita nisbatkan kepada makhluk. Maka maknanya adalah sesuatu ini telah dilalui oleh masa yang panjang. Kalau kita bilang hadzal baitu qadim, jadi rumah ini qadim, maknanya apa? Maknanya rumah ini kuno. Artinya apa? Didahului oleh
artinya dilalui oleh masa yang sangat panjang. Artinya sudah lama. Kalau bahasa sekarang gumutan ya. Kemudian di sebelumnya kita juga sudah jelaskan bahwasanya Allah Ta'ala itu bukanlah benda. Ya, Allah Ta'ala bukan benda kasif, nah itu bukan benda yang bisa dipegang oleh tangan seperti manusia, jin, manusia, batu, pepohonan, ataupun yang lainnya. Demikian pula ya Allah Ta'ala itu bukanlah benda latif, ya bukan benda latif, yaitu benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan, malaikat, jin. Jadi Allah Ta'ala tidak seperti ini dan juga tidak seperti itu. Nah ini pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang insyaallah Ta'ala kita akan kembali melanjutkan. Silakan dibuka kitabnya ya. Nah, silahkan dibuka kitabnya ya, yang ada itu di halaman 35. Nah, di halaman 35. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ini ya, saya ke ataskan ini paling atas, fa'inqilah. Jadi kita bilang tadi kan bahwasanya Allah Ta'ala itu bukan benda latif. Benda latif itu benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Ya, nanti ada yang bertanya, kamu bilang Allah Ta'ala itu bukan benda latif. Lah, terus Allah Ta'ala kan di antara namanya adalah Al-Latif. Ya, di antara nama Allah Ta'ala Al-Latif. Nah, terus apa makna makna nama Allah Ta'ala ini? Nah, ini yang dibahas, yang akan kita bahas sekarang. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Fa in qila, jika dikatakan alaysa min asma'ihil latif, bukankah di antara nama-nama Allah Ta'ala itu adalah Al-Latif? Ya, kalau kita baca Al-Asma'ul Husna bagi Allah Ta'ala, maka di antara nama-nama Allah itu adalah Al-Latif. Nah, apa makna Al-Latif di sini? Fal jawabu, maka jawabannya adalah anna ma'na al-latifi alladhi huwa ismun lillah, bahwasanya makna al-latif yang merupakan nama Allah Ta'ala ar-rahimu bi'ibadihi, yang mengasihi para hambanya. Jadi ini maknanya. Jadi maknanya itu adalah ar-rahim, al-latif maknanya adalah ar-rahimu bi'ibadihi, yang ar-rahim bi'ibadihi, ya, ar-rahim bi'ibadihi, yang mengasihi para hambanya. Ya, mengasihi para hambanya. Dan Al-Latif bagi nama Allah Ta'ala itu tidak bermakna Allah Ta'ala adalah benda latif, yaitu benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Bukan ini maknanya. Atau ini awil ladzi ihtajaba 'anil awhami, atau maknanya adalah Allah Ta'ala, makna Al-Latif adalah Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan dalam pikiran kita. Fala tudrikuh, maka pikiran kita tidak akan bisa mengetahui hakikat Allah Ta'ala. Nah, jadi seperti ini ya. Makna yang kedua dari Al-Latif, ya, ketika disematkan kepada Allah, disifatkan kepada Allah, maknanya adalah Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan. Karena sesuatu yang bisa kita bayangkan itu adalah makhluk.
bayangan kita ini makhluk, ya toh. Jadi bayangan kita ini adalah makhluk. Ya, akal pikiran kita ini adalah makhluk. Dan sesuatu yang dibayangkan oleh akal kita, oleh pikiran kita itu juga makhluk. Dan Allah Ta'ala itu bukan makhluk, dan Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat makhluk. Makanya Allah Ta'ala itu tidak bisa dibayangkan. Ini maknanya. Jadi jangan sampai keliru memaknai. Ya. Jangan sampai ada yang keliru memaknai dengan menyatakan bahwasanya makna Al-Latif dari firman dari nama-nama Allah Ta'ala adalah Allah benda latif. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, bisa difahami ya. Jadi Allah Ta'ala itu bukan benda, dan Allah Ta'ala itu juga bukan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Sebagaimana juga hal ini ditegaskan oleh Kiai Hashim Asy'ari, ya, pendiri NU, ulama Indonesia. Beliau mengatakan al-munazzahu anil jismiyah. Ya, Allah Ta'ala maha suci dari benda dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, orang yang mensifati Allah Ta'ala dengan benda atau mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat benda, orang ini dihukumi keluar dari Islam. Ya, walaupun mengira dirinya masih sebagai orang Islam, walaupun dirinya melakukan gerakan sholat, walaupun dia berpuasa, ketika dia meyakini bahwa Allah Ta'ala itu benda, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifatan dengan sifat-sifat benda, maka orang ini dihukumi keluar dari Islam. Nah, orang ini dihukumi keluar dari Islam. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan al-mujassimu kafirun. Orang yang menjisimkan Allah Ta'ala hukumnya keluar dari Islam. Demikian juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal, beliau menyatakan bahwasanya orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu benda atau jisim, tetapi tidak serupa dengan benda-benda lain atau jisim-jisim yang lain, maka orang ini dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi begitu ya. Ini ya yang dimaksudkan oleh para ulama ittifaqun fil lafzi, ikhtilafun fil makna. Lafaznya sama tetapi maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Contohnya kita juga bilang begini kan, Allah mawjud, ya kan, Allah Ta'ala ada. Kemudian kita bilang al-insanu mawjud, manusia juga ada. Kita bilang Allahu sami', Allah Ta'ala maha mendengar. Kemudian kita juga fulan sami', ya, bahwasanya fulan itu juga bisa mendengar. Maka dalam hal ini kata para ulama apa? Ini lafadznya saja yang sama. Ya, lafadznya saja yang sama, tetapi maknanya itu berbeda. Ya, bisa difahami ya. Nanti kalau ada yang tidak difahami bisa ditanyakan di chatting ya. Kita lanjutkan. Fala nazira lahu ta'ala. Maka tidak ada yang serupa dengan Allah. Ai la masilalah. Artinya tidak ada yang semisal dengan Allah. Wala syabiha, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Fi dzatihi, pada zatnya. Wala fi sifatihi, dan juga pada sifat-sifatnya.
wala fi fi'lihi, dan juga tidak pada perbuatan-perbuatannya. Artinya zat Allah Ta'ala itu tidak sama dengan zat makhluknya. Zat makhluk, kalau kita bilang zat fulan, zat makhluk, itu maksudnya apa ya? Bendanya itu, tubuhnya itu. Nah, itu kalau kita bilang zat makhluk ini, zat si fulan, zat Ahmad. Tapi maksudnya apa? Bendanya itu, badannya itu. Nah, sedangkan Allah Ta'ala itu kan bukan benda. Allah Ta'ala itu bukan sebuah badan. Ya, tetapi kalau kita bilang zat Allah Ta'ala, zatullah, apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah haqiqatullah. Maksudnya adalah hakikat Allah. Demikian juga sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak sama dengan sifat-sifat kita. Ya. Kalau sifat kita itu disebutnya apa? A'rab. Ya, a'rab. Jadi, karena sifat kita itu apa? Datang, pergi, gitu kan? Jadi sekarang kita diam. Habis itu di sifat diam kita ini habis berganti dengan bergerak ketika kita bergerak. Kemudian seseorang seumpamanya sifatnya diam sekarang. Kemudian sifatnya ini menjadi habis ketika dia berbicara. Sekarang seseorang ini melihat. Sifat melihat ini akan habis ketika dia memejamkan mata. Jadi ini sifat makhluk. Ya, makanya disebut dengan a'rab. Karena itu dia datang dan cepat pergi. Nah, begitu. Berbeda ya dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak seperti itu. Ya, sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak seperti itu. Karena sifat Allah Ta'ala itu ya tanpa permulaan. Sifat Allah Ta'ala itu tanpa akhiran. Sifat Allah Ta'ala itu tidak bisa dibayangkan. Makanya tidak sama ya antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Walaupun terkadang lafadznya yang sama, lafadznya saja yang sama. Lafadznya saja yang sama, tapi maknanya berbeda. Seperti yang saya bilang tadi, Allah melihat, manusia melihat. Itu tidak bermakna bahwa ini menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak, ini lafadznya saja yang sama. Jadi kalau kita bilang Allah melihat dengan manusia melihat, itu beda maknanya. Melihatnya kita ini pakai alat, yaitu mata. Sedangkan Allah Ta'ala melihatnya tanpa mata ataupun alat-alat yang lain. Kita ada batasannya. Jadi kalau sesuatu yang jauh, kita tidak bisa melihatnya. Sedangkan melihatnya Allah Ta'ala tanpa ada batasannya. Kita tidak bisa melihat yang tertutup di belakang dinding. Tapi Allah Ta'ala itu melihat apa yang terjadi di belakang dinding. Ya, kemudian penglihatan kita itu dengan cahaya. Seandainya tidak ada cahaya, misalnya kita tidak bisa melihatnya. Nah, ini melihatnya Allah Ta'ala ya tanpa membutuhkan apa-apa, tanpa membutuhkan cahaya. Demikian juga yang lainnya. Ya, di sini ya. Makanya kita katakan sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat kita. Demikian juga perbuatan Allah Ta'ala, ya, fi'l Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala itu juga tidak sama ya dengan perbuatan makhluknya. Ya. Karena perbuatan makhluknya itu kalau kita ini melakukan sebuah perbuatan, ini apa maknanya? Maknanya itu makna dari perbuatan kita itu adalah berusaha. Ya, jadi perbuatan kita itu adalah berusaha.
Nah, sedangkan sedangkan fi'lullah itu bukan makna berusaha, tetapi maknanya adalah menciptakan. Jadi ini dalam istilah tauhid ya. Kalau dibilang Allahu fa'il, maksudnya Allah Ta'ala yang menciptakan. Karena di sini setiap ilmu itu punya istilah masing-masing ya. Jadi kalau kita bilang fa'il dalam istilah tauhid, itu berbeda dengan ketika kita bilang fa'il dalam istilah nahwu. Ya, maf'ul dalam istilah tauhid itu berbeda dengan maf'ul dalam istilah nahwu. Jadi masing-masing ilmu punya istilah masing-masing, jangan dicampur adukkan. Nah, fa'il dalam tauhid itu maknanya Allah Ta'ala yang menciptakan. Jadi saya ulangi, saya tegaskan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah, baik dalam zatnya ataupun sifat-sifatnya ataupun perbuatannya. Li'annahu law kana mumathilan li makhluqatihi biwajhin minal wujuh. Dikarenakan seandainya Allah Ta'ala menyerupai makhluknya dari satu sisi saja, ya, dari satu sisi saja, maka hajmi seperti benda, wal harakati dan bergerak, wasukuni dan diam, wa nahwi dzalika dan yang seumpama dengan itu, lam yakun khaliqan laha, maka Allah Ta'ala bukanlah pencipta hal itu. Nah, jadi begini, ada sebuah kaidah ini dicatat ini. Al jismu la yakhluqu jisma, kata para ulama. Al jismu la yakhluqu jisma. Jisim itu ya tidak menciptakan jisim. Benda itu tidak menciptakan benda. Benda itu tidak menciptakan benda. Kita ini kan benda. Ya, kita tidak bisa menciptakan benda lain. Menciptakan anak, tidak bisa. Menciptakan kayu, tidak bisa. Kalau bikin kursi itu kita hanya merakit, bukan menciptakan. Kita tidak bisa menciptakan badan kita. Ya, yang menjadikan badan kita kayak gini ya Allah Ta'ala. Ya. Seandainya manusia sendiri yang menciptakan ukurannya dirinya sendiri, niscaya nggak ada cebol di dunia ini, ya toh. Dia orang yang terkecil itu, orang yang sangat kecil itu cebol itu. Bukan mereka itu yang menghendaki tubuh mereka seperti itu. Seandainya mereka ini yang menciptakan tubuh mereka sendiri, tingginya, lebarnya, otot-ototnya, begitu ya. Niscaya nggak ada manusia cebol di dunia ini. Ya, siapa coba yang mau menjadi kayak cebol begitu kan? Nah, jadi mereka kalau inginnya ya menjadi besar juga begitu seperti orang normal kan begitu. Tapi kan yang menciptakan dalam ukuran seperti itu bukan dia sendiri. Seandainya dia sendiri yang menciptakannya, niscaya dia akan menciptakan badannya itu normal. Nah, makanya ini yang disebut dengan apa? Kaidah, makna kaidah al-jismu la yakhluqu jisma. Jadi benda itu tidak bisa menciptakan benda yang lain. Seandainya Allah Ta'ala itu benda, niscaya Allah Ta'ala tidak mampu menciptakan benda.
manusia, jin, malaikat, pohon, batu, dan yang lainnya. Paham ya itu kaidahnya? Al-jismu la yakhluqu jisma. Terus ada kaidah juga penting ini untuk kita ketahui. Al-jismiyatu tunafil uluhiyah. Al-jismiyatu tunafil uluhiyah. Benda itu menafikan sifat ketuhanan. Ya, sifat benda itu meniadakan sifat ketuhanan. Artinya sesuatu yang bersifatan dengan sifat benda, maka dia itu bukanlah Tuhan. Contohnya apa? Seperti mempunyai ukuran. Saya kasih contoh seperti mempunyai ukuran. Ini kan sifat benda nih. Sesuatu yang mempunyai ukuran itu bukan Tuhan. Ya, karena begini, sesuatu yang mempunyai ukuran pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Nah, kayak tadi itu. Kayak kita dengan ukuran seperti ini, bukan kita menciptakan ukuran ini, tapi Allah. Berarti kita membutuhkan kepada yang menjadikan kita dalam ukuran seperti ini. Jadi ini makna al-jismiyatu tunafil, yaitu bahwasanya, jadi gini saya ulangi lagi. Sesuatu yang mempunyai ukuran, ini kan berarti dia itu bersifatan dengan sifat benda. Maka dia itu membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran itu. Nah, ketika dia membutuhkan, berarti ketika dia membutuhkan kepada sesuatu yang lain, berarti dia itu lemah. Dan ketika dia itu lemah, berarti dia bukan Tuhan. Karena sifat lemah ini mustahil bagi Tuhan. Berarti kesimpulannya, sesuatu yang bersifatan ataupun sifat benda, ya, jadi sifat benda itu meniadakan sifat ketuhanan. Paham ya? Ini perlu difahami. Banyak orang makanya orang menisbatkan sifat benda bagi Allah Ta'ala itu dihukumi keluar dari Islam. Sekarang gitu banyak orang-orang yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi mereka itu mereka itu menyatakan bahwa orang yang mensifati Allah dengan sifat benda itu tidak dihukumi keluar dari Islam. Jadi banyak orang yang ahli sunnah sekarang itu mereka mengatakan orang yang mensifati Allah dengan sifat benda itu tidak dihukumi keluar dari Islam. Tidak dihukumi keluar dari Islam gimana? Jelas itu sebuah kesalahan. Itu bantahannya pakai kaidah tadi itu. Baik, kita lanjutkan. Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala munazzahun. Allah Ta'ala maha suci. Anil ittisafi bil hawadisi, dari bersifatan dengan sifat-sifat baharu. Wa kadzalika sifatullah Ta'ala hiya qadimatun ay azaliyah. Demikian juga ya, sifat-sifat Allah Ta'ala itu qadimah, yaitu azali. Ya, ada tanpa permulaan. Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Demikian juga sifat-sifat Allah Ta'ala itu tanpa permulaan. Ya. Karena sesuatu yang bersifatan dengan sifat baharu, sesuatu yang bersifatan dengan sifat baharu, itu meniscayakan bahwasanya sesuatu itu juga baru.
sesuatu mensifati Allah Ta'ala, sesuatu yang bersifatan dengan sifat makhluk, itu meniscayakan bahwa sesuatu itu adalah makhluk. Contohnya begini, matahari itu makhluk atau bukan? Jelas orang Islam meyakini matahari mempunyai permulaan, kan begitu maknanya. Ya, sekarang kalau ditanya, dari mana kamu tahu bahwasanya matahari itu makhluk? Dari mana kamu tahu bahwasanya matahari itu diciptakan? Apakah kamu lahir ke dunia ini belum ada matahari? Setelah itu, setelah kamu berumur 10 tahun, matahari diciptakan. Apakah begitu? Kan tidak. Kita brojol dari perut ibu kita, keluar dari perut ibu kita, itu sudah dalam matahari itu sudah ada. Ya. Nah, sekarang kalau ditanya kita dari mana kamu tahu bahwa matahari itu diciptakan? Kalau yang bertanya ini penyembah matahari, itu kan Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'. Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Jadi sesuatu itu juga matahari masuk. Dia menyembah matahari, bilangnya apa? Saya tidak percaya ke kitab kamu. Kamu kok pakai dari kitab kamu. Saya tidak percaya kitab kamu kok. Kita katakan kepada mereka, matahari itu makhluk. Buktinya apa? Dia itu bersifatan dengan sifat makhluk. Yaitu berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Terbit, terbenam. Mempunyai ukuran. Nah, itu kan. Dan sesuatu yang berubah kepada satu keadaan yang lain itu pasti membutuhkan kepada yang merubahnya. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain, berarti dia lemah. Dan lemah itu adalah sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Makanya matahari itu adalah makhluk. Jadi begitu ya. Kemudian ya kita lanjutkan, wali ahammiyati hadzal bahsi. Dan dikarenakan pentingnya pembahasan ini, qala al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Abu Hanifah berkata, man qala bihudusi sifatillah, barang siapa yang mengatakan baharunya sifat-sifat Allah, mengatakan sifat-sifat Allah Ta'ala itu baru. Yang mengatakan Allah naiklah, yang mengatakan Allah turunlah, dengan mengatakan Allah Ta'ala itu mendengarnya pakai telinga lah, atau berbicara pakai huruf, suara, dan bahasa lah. Ini kan mensifati Allah dengan sifat-sifat baharu. Kata Imam Abu Hanifah, man qala bihudusi sifatillah, barang siapa yang mengatakan baharunya sifat-sifat Allah, au syakka atau dia ragu-ragu, au tawaqqafa atau dia itu tawakuf, ya, atau dia tawakuf. Tawakuf itu no comment bahasanya ya, atau apa ya, bersikap dia bilang begini, saya tidak bilang bahwa sifat Allah Ta'ala itu baru, dan saya juga tidak menafikan hal itu, sebenarnya gitu. Atau dia bilang saya tidak mengatakan sifat Allah itu baru, dan saya juga tidak mengatakan sifat Allah Ta'ala itu qadim. Ini tawakuf namanya. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Imam Abu Hanifah apa? Bahwa kafirun, maka orang ini kafir, dihukumi keluar dari Islam. Zakarahu fi kitabil wasiyah, disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Wasiyah.
Waqala At-Tahawi, dan Imam At-Tahawi juga mengatakan, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil basyari faqad kafar. Man wasafallaha, dan barang siapa yang mensifati Allah bima'nan, dengan satu sifat, min ma'anil basyari, dari sifat-sifat manusia, faqad kafara, maka orang ini telah kafir, keluar dari agama Islam. Bisa difahami ya? Subhanallah. Jadi satu saja mensifati Allah Ta'ala dengan sifat manusia, satu saja dari sifat manusia, dan itu dihukumi keluar dari Islam. Jadi ingat ya, para ulama itu mengatakan begini, wasfullahi ta'ala bima la yaliqu syatmun lahu. Jadi mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya, ya, atau wasfullahi bisifatil makhluqat, atau mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk, itu syatmun lahu, itu celaan bagi Allah Ta'ala, itu mencela Allah, itu mencaci maki Allah, itu melecehkan Allah. Orang mensifati Allah dengan sifat manusia, berarti dia melecehkan Allah, mencaci maki Allah. Makanya dia dihukumi keluar dari agama Islam. Dengan satu saja. Nah, ini ya hal yang tidak dipahami oleh kaum musyabbihah. Yang tidak dipahami oleh orang-orang musyabbihah. Mereka itu ya konsekuensi dari pemahaman yang mereka utarakan. Mereka itu tidak menganggap menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, tidak menganggapnya sebagai tasbih. Jika apa? Jika belum menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya 100%. Subhanallah. Jadi kalau tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya 100%, ini belum dianggap tasbih sama mereka. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Makanya mereka mengatakan, oh iya Allah Ta'ala itu bersifatan dengan sifat duduk, tapi kita tidak tahu itu gimana cara duduknya. Jadi mereka bilang seperti itu. Jadi kalau sifat duduk itu belum tasbih kata mereka. Baru kalau dibilang duduknya itu seperti duduknya manusia, baru itu tasbih kata mereka. Jadi begitu yang mereka katakan. Jadi kalau tidak 100% itu belum tasbih dalam perkataan mereka. Jadi kalau mereka bilang Allah Ta'ala itu benda, tapi tidak sama dengan benda yang lain, itu bukan tasbih kata mereka itu. Nah, terus kalau mamanya nanti ada orang begini, Allah Ta'ala itu tidur, tapi tidak sama dengan orang-orang yang tidur. Apa mereka akan bilang, oh ini belum tasbih ini. Karena ada buntutnya. Ada yang bilang begini, Allah Ta'ala itu kencing, tetapi tidak sama dengan kencingnya makhluk manusia. Apa diterima yang kayak gitu? Atau dia bilang, oh Allah Ta'ala itu BAB, tapi tidak sama dengan BAB-nya makhluk. Apa sama? Apa itu? Apa namanya? Masih tidak dikatakan tasbih itu? Jelas itu merupakan tasbih. Itu ya menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Di sini. Subhanallah. Baik.
Ini pembahasan berikutnya ya, tentang tansihullah anil makan wa tashihu wujudihi bila makanin aqla. Dan di sini pembahasan berikutnya adalah mensucikan Allah Ta'ala dari tempat dan juga dalil kesahihan Allah Ta'ala ada tanpa tempat menurut akal. InsyaAllah Ta'ala ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oh ya, nanti InsyaAllah saya kirimkan ke adminnya ya untuk masalah kitabnya, InsyaAllah. Baik. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Jika nggak ada, kita tutup. Baik. Jika memang tidak ada yang mau bertanya, kita tutup. Ya, pada kesempatan kali ini dengan bacaan tahlil, shalawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Baik, kita tutup pertemuan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa ahsanallahu